Banyan misalnya, ya udah dari Banyan itu gue muter aja sampai 30 kilo gitu. Dan kita tuh bisa kayak fashion itu kita tuh bisa kayak lihat gue tuh dari urutan keberapa yang achieve 30 kilo on that day kayak gitu. Oh, jadi tuh kayak sebelum eventnya dimulai, syaratnya itu dia harus achieve dulu, atau pas event ini dia achieve-nya? Pas event ini dia achieve-nya. Kalau event pas di achieve pas eventnya itu berarti kita bersepeda bareng, ada leadernya gitu, atau bebas kemana aja, cabut atau kayak gimana? Eh, kalau lokasinya sebenarnya udah kita tentuin untuk trekkingnya, kita bisa kasih mereka kebebasan mana dulu yang mau di mereka lewatin. Ada beberapa spot yang kayaknya kayak misalnya ada beberapa spot yang lo harus mampir karena di situ ada boothnya sponsor yang lo mesti kayak kayak ada sedikit ada spot entertainmentnya, terus ada spot untuk kayak gimmick-gimmickan gitu-gitu. Oh, berarti ini lebih ke ini nggak sih, kayak per kelompok itu kayak ada roadmap captainnya sendiri buat ngasih tahu jalur-jalurnya. Itu semua adanya di aplikasi. Jadi eh, nggak necessary satu grup itu ada satu leadnya dari yang si IO ini gitu loh. Tapi nanti kedepannya bakal ini nggak sih, kayak berantakan gitu barisannya? Karena aku juga punya pengalaman, tapi aku kayak di bidang motor gitu loh. Aku sering kayak San Mori, bikin event San Mori. Terus kita kalau kayak mau jalan-jalan gitu, kita kayak punya leadernya gitu, dan kita ada kayak tikumnya, titik kumpulnya di mana, terus start berhenti di mana, dan titik akhirnya di mana, kayak gitu sih. Karena waktu proposal ini dibikin memang ada sedikit restriction untuk tidak mengumpulkan banyak orang di satu tempat gitu. Jadi boleh berkumpul tapi nggak yang sampai mass gather di satu lapang atau satu titik poin untuk mereka kumpul. Objektifnya adalah bagaimana caranya mendatangkan orang-orang ke Ubud, terus kemudian kita prepare activity dan mereka harus ada seperti gamificationnya supaya mereka semangat. Dan kita pakai sistem aplikasi untuk nge-track sudah berapa kilo mereka mereka achieve si cyclingnya itu. Kemudian nanti misalnya ini kan sebenarnya plannya tadinya 2 hari ya, 2 hari Sabtu Minggu gitu. Dan ini tuh tadinya eventnya tuh kayak kalau kalau berhasil di satu yang event pertama itu kita bisa lakukan lagi gitu loh, misalnya di 2 minggu lagi kita buka lagi nih gitu untuk event hill ini gitu. Iya sih, tapi pertanyaanku cuma begitu sih, misalkan just in case kalau nggak ada leader buat di depannya gitu, buat sepedaan, nanti kalau misalkan nggak berurutan atau ada yang ketinggalan atau ada yang amit-amit kecelakaan atau pisah-pisah kayak gitu sih. Aku soalnya jujur baru pertama kali sih tahu event kayak gini. Tapi thank you udah jelasin. Ya kosongannya itu enggak. Kalau dari feedback yang tadi sih kayaknya ini mesti dirombak banyak sih karena kita berangkatnya dari isu kalau kita dari pasca pandemi ya, pasca pandemi memang tourism di Ubud itu belum rebound, terus kita mau bikin activity yang mendatangkan orang tapi let's gather di suatu tempat supaya mereka nggak bergerombol banyak, dan semua pakai sistem aplikasi untuk pengumpulan lari atau apa kok lari sepedanya mereka. Terus habis itu apa namanya kita juga nggak mengharuskan mereka kayak untuk ada tour leader atau si spondernya itu loh. Aduh jam 5 lagi ya. Jadi inti gue bingung jadinya. Tapi Jadi aku paham yang dibilang Sarah. Jadi kita tuh harus punya tindakan preventif kan, harus nyediain kayak tim atau kayak kecelakaan bagaimana, dan memang bingung juga sih kalau kita buat dari awal, aduh tinggal besok.
Bentar ya. Aku cuman asking sih, soalnya setahu aku kan beberapa waktu yang lalu ada peraturan juga di Indonesia kayak udah nggak ada peduli lindungi lagi gitu loh. Maksudnya kan tujuan peduli lindungi itu biar kita nggak segerombolan gitu loh. Tapi sekarang bukannya udah dibolehin ya, setahuku. Di beberapa mall udah nggak pakai Iya. peduli lindungi lagi gitu loh. Nah ini kan tujuannya kita nggak ada leader karena biar gak bergerombol kan. Tapi sedangkan di Indonesia peraturan kayak gitu kan udah kelar gitu loh, kayak lu udah boleh gerombolan sekarang gitu. Tauku sih. Iya, di airport juga kita udah nggak dicek kok peduli lindungi ini. Oke. Sebentar ya. Aduh, sorry. Nah, budget estimation-nya mau gue turunin. Enggak, gue nggak mau gitu. Karena ini kan ada box nih di dalam sini. Di 161 ini ada box. Gitu guys, kalau kuliah Ini guys. maksudnya benar. Hmm. eh, 161. Siapa nih yang nge-give? Menurutku PowerPoint kita nggak usah sempurna banget karena toh nanti akan di apa namanya koreksi sama Sir Membi. Yang penting nanti pada saat pengumpulan sebelum tanggal 4 Februari itu PPT kita udah lumayan oke lah. Bentar ya, aku mencoba melihat another back. Koreksinya ya ada karena Seru nih, ada pertanyaan guys. Tapi abis ini aku akan menjawab ya. Jadi ada yang nanya, saran buat konten apa untuk short YouTube biar dapat 4.000 jam tayang. Abis ini aku bakal sharing guys. Soalnya lagi fitting dulu nih buat sama kelas. nambahin boleh. Ya. Sebenarnya konsep yang kamu usung itu sudah bisa dijalankan sebenarnya ya. Cuman kita butuhkan itu kerjasama dengan pemerintah setempat. Kita kayak istilahnya apa ya, diberikan polis line gitu loh, bahwa ini untuk jenisnya Car Free Day gitu loh. Ada jalur bolak-balik gitu, dan satu poinnya harus kita jadi kita tuh beberapa titik gitu. Kok ada pause? Apa itu? coba ya. Catatannya apa aja sih? Oke, take out yang Ini siapa yang nge-give sih? pandemi. Aku kapan ngerjain? Jadi benar kata Chunring, tema yang kamu usung itu udah bagus. Cuman yang perlu kita rubah mungkin dari yang awalnya nggak ada starting point, kita jadikan ada starting pointnya di mana satu titik aja banyak-banyak. Finalnya itu di Ubud begitu. Kita eventnya tuh di sana. Kita apanya istilahnya panggungnya, bootnya dari Ubud. Oke. Terus ada date-nya ya. Oh, kamu mau tapi rumus itu. Terus selain itu apa lagi? Tadi yang aku catat sih ada 2 atau 3, enggak harus 1 aja. Terus event point, nah itu pendanaan BEP itu kurang paham gitu. Sama harus ada media relation. Pakai apa media relationnya?
barter value-nya untuk sponsor. Kita bikin paket sponsor. Mau ada sponsor nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Ada itu minuman itu sponsor minum. Ada ya. Terus share lagi deh. Aku tadi nyari apakah ada deck yang bisa aku operasi malam ini. Siapa ini? In a very short time. Kelihatan nggak layarku? Ini kan kolaborasi nih Yayasan Bina Wisata Kelurahan Ubud, Dewan Kerajinan Nasional itu untuk kayak merchandising, cycling community, potential partner. Ini siapa ini? Sebenarnya kan lebih ke potential partner ya. Not necessary mesti kerja bareng sama mereka banget Siapa semuanya. Gitu. Tapi ini masih open to shortlisted kira-kira untuk potential partner dari sisi banking, dari sisi F&B, transportation, terus potential partner dari sport apparel, terus yang relate dengan sport, gym sama studio sport untuk mereka kayak ngebelas kita ini. Terus habis itu untuk yang body care gitu-gitulah. Tahu. Ini ada booth-boothnya sendiri ya, Rin? Bapakmu DPRD ya? Jadi nanti kayak Pendanaan kita dari mana, Rin? nah kalau pendanaan itu kemarin dari sponsor sama registrasi sih pasti ini. Sponsornya mana? Bapakmu penjabat ya? Bisa dari banking, bisa dari F&B, transport, sport apparel. Soalnya Sir Membi itu dia ini ya, orangnya apa tadi kalau yang aku dengar, dia strict banget. Dia mau proposal kita jelas, kita jelasin ke dia tuh jelas sponsornya dari mana, pendanaannya bagaimana, ada tindak preventif korektifnya enggak. Potensial Tugas bikin pusing. potensial Ada media relation apa ya? Kompas aja. Terus abis itu kayak Euthanasia, terus ya udah boleh tapi Kompas mungkin lebih ke kompas.com kali ya. Terus Detik sih I don't think Mas Detik terlalu berat kayak gitu. ini mau ditambahin nggak sih kayak KOL yang suka tentang beauty gitu? Contoh kayak KOL ini namanya kalau nggak salah Yulia. Bentar ya. Jadi kolerasi sama event ini adalah kan ini lebih ke healthy gitu ya, sama KOL ini kayak suka sharing edukasi tentang makanan sehat, terus tentang gym sama body goals gitu loh. Namanya itu Yulia Balskun. Coba. Jadi Kalau itu jatuhnya itu lebih kayak ke amplifikasi, paid amplification kalau KOL itu. Jadi kita bukan partneran sama dia, tapi kita lebih baik kayak bayar dia untuk ngeblas event ini kan. iya, jadi kayak pre-eventnya itu adalah dia kayak soft selling gitu kan event kita. Contoh dia kayak mau bikin giveaway tentang kasih pertanyaan gue yang bagus, ntar gue kasih kalian tiket untuk sepeda bareng gue, atau enggak kayak dia bikin bridgingan ke eventnya itu kayak siapa yang mau olahraga bareng gue, atau enggak siapa yang mau hidup sehat bareng gue. Jadi kayak lebih untuk narik followersnya dia juga gitu. Atau yang tinggal di Bali aja sih, kayak si Nana Mirdad, kan dia juga suka sepedaan.
Nah, itu juga bisa tuh. Pas banget segmentasinya juga untuk orang yang suka sepedaan, olahraga, sama healthy life gitu. Bisa sih. Soalnya menurutku KOL itu kayak gampang banget buat narik orang gitu loh. Kita kayak nggak usah capek-capek pusing-pusingin kayak bikin poster apa segala macam, tinggal dari KOL aja. Sekarang kan fungsi KOL dua, bisa jadi media juga, bisa sebagai promotor juga. Bisa untuk amplifikasi. Sebenarnya di sini juga udah aku taruh sih. Nah, itu. Instagram kayak post ad sama KOL, Twitter post and buzzer. Untuk tiketnya kita mau kasih tarif berapa? Tiket price ya. 500? 500 sampai 700 ribu menurut aku masih make sense sih. Karena kan mereka akan kita kasih kayak digital watch gitu, terus sama kayak kaosnya, atau kayak apron apa sih itu? Yang nomor itu ya. Berarti Gimana saran berapa? Berarti jatuhnya untuk kalangan atas banget sih ini. Ya. Berarti ini targetnya berapa orang yang buat join? Ini di slide ini 500 kebanyakan gak sih? Maksudnya segmen kalangan atas tuh 500? Gak tahu juga sih. I think too much. Mungkin kalau diganti 100 bagaimana, Rin? 100 tuh kayaknya untuk event Kalau 500? Harga jamnya berapa sih kalau boleh tahu? Oh ya, pasti. Kayaknya itu tuh udah banyak murah deh sekarang, paling 100 ribu. Oke, 100 ribu. Terus buat aplikasinya? Kalau aplikasi itu kayak one shot itu mungkin kayak sekitar 50-65 juta kali ya. Berarti kita harus pecah ya 50 juta ini. 50 juta bagi 100. 50 juta bagi 100. Lah. Bentar. 50 juta bagi 100. 500 ribu. Gak balik modal dong. Aplikasinya aja mahal. Aplikasi 500 ribu tambah jamnya 100 ribu, 600 ribu. Aplikasi kok 500 ribu? Kan tadi harganya 50 juta ya aplikasi, atau berapa? Ya sekitar segitu kali ya. 50 juta anggaplah yang datang nih bagusnya adalah 100 orang. 50 juta bagi 100 orang, contohlah aplikasi itu untuk 100 orang ini, untuk event itu. Berarti per orang itu 500 ribu. 500 ribu tambah jam itu jadi total 600 ribu modal kita. Belum bayar KOL sih. Ini mesti dirombak banget tuh.
Contoh QOL. QOL event attended biasanya anggaplah 15 juta deh. Nutup gak ya? 15 juta bagi 100 orang. 150.000 modal kita. Tambah jam 100.000. 250.000. Belum aplikasi. Atau mungkin bisa dari sponsor sih QOL ya yang bayar. Bisa juga sih kalau sebenarnya soal dari surat doang sih. Ini coba deh, aku ada nggak sih deadline yang bisa kita pakai? Aduh. Saya sama dia dan Ririn, by the way ini event kamu ya? Pernah jadi proposal tapi nggak jalan. Oh berarti kamu dulu kayak pernah ikut ujian event manajemen gitu ya? Iya, makanya ini tuh deck yang lama banget, deck yang waktu awal semester. Anyway ada Jason nggak ya? Belum, nggak ada di sini ya Jason. Nggak ada, dia katanya latihan nyanyi. Mau pakai atau kalian ada nggak deck lain yang lebih simple? Karena ini tuh teknis banget menurut aku ya. Maksudnya kamu mau simpelin eventnya atau gimana? Aku nggak tahu mana yang lebih cepat. Apakah kita mengganti deck atau pakai deck yang ini kita oprek? Kalau menurutku ini oke. Tapi lebih ke eventnya untuk segmennya kalangan tengah aja. Jadi kayak nggak perlu ada aplikasi atau ada kayak jam-jamnya gitu. Lebih ke ada leadernya aja. Nah QOL itu nanti yang mimpin jalan alurnya gitu. Kalau menurutku sih, soalnya aku pengalaman aku sih bukan di dunia sepeda sih, lebih ke dunia motor. Kayak aku pernah bikin event kayak bukber, terus bukbernya ntar berbayar, terus aku jadi QOL-nya, terus event apa lagi ya, event Jepangan. Tapi kalau untuk kayak rute-rute begini sih kayak lebih ke untuk event motor sih. Terus nanti pas kita motoran itu nanti ada yang liatin dari belakang, jadi teman-teman mana nih yang ketinggalan atau enggak. Jadi kita kayak ada 3 titik gitu, titik kumpul, titik di pertengahan, sama nanti ada titik akhirnya gitu. Dan semuanya tuh kayak makan gitu. Makan itu kan nggak bisa di-close for public. Jadi kan nanti nyampur nih lihat sama siapa kamu barang. Nah si siapa namanya si klien tuh si Mbak Sinta nggak mau tuh yang kayak cuma pakai lihat jadi lomba, dia nggak mau siapa pakai gelang wristband gitu loh, jadi orang tahu gitu.
Dia bilang tadi 400 juta itu 2 hari di California. Wah, nggak ada lagi. Sama produk California. Kita udah pulang. Ya udah, kalau kita mau remove dari sini, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama? Ayo bagi tugas. Ya, Bisa di-share lagi Rin itu PowerPoint-nya. Kita bagi tugas. sorry. Oke. Ini kita coba simplify ya. Kamu kerjanya sampai malam ya Rin? Kenapa? Kerjanya sampai malam banget. Lagi banyak pitching soalnya. Oh, kamu Submission. agensi ya? Iya, Agensi apa itu? Iris. Iris. Background sama box 50 juta. Ya, Kalau kita bikin backdrop, bikin ada retrik, kalau segala macam. Iris yang itu ya, yang blush, kenapa? Kenapa? yang makeup itu. Apa itu? Oke. Ini benar-benar mesti oke. Jadi strukturnya adalah kita harus men-take out semua latar belakang yang berhubungan dengan pandemi. Pandemi ya. Oke. Terus kemudian untuk eventnya secara mekanisme harus dirubah. Ini kayak event nih, target partisipan ini masih bisa dipakai. Event journey-nya juga kayaknya nggak bisa. Nah, diganti aja kayak tadi yang kakak siapa John sama Sarah, harus ada leadernya sama sport apa Titik sport kumpul. staff Mm-mm. ya. Jadi lebih ke kenapa sih kita bikin event ini, lebih ke untuk pertama untuk meningkatkan awareness kita terhadap kesehatan, yang kedua untuk lebih tepatnya menjual daerah Ubud kan. Kalau Ubud itu tempatnya indah, terus enak untuk olahraga segala macam. Sama apalagi ya, tujuan kita bikin event ini bikin olahraga itu jadi fun gitu. Jadi olahraga itu bisa jadi lebih ke menguatkan komunitasnya. Jadi kalau ada komunitas, orang jadi semangat untuk makin semangat untuk olahraga, ngobrol sama teman-temannya. Jadi olahraga itu gak bosenin gitu. Kayak wah, gue ada temennya nih. Jadi kayak apa ya, vibes untuk kembali olahraganya tuh meningkat gitu. Jadi bikin olahraga lebih menyenangkan. Sama untuk memperkuat community. Dan yang selanjutnya adalah untuk memperkenalkan Ubud. Mungkin itu kali ya tujuan kita bikin event ini. Boleh Sarah. Tapi masih poin pertama tentang Ubud sih, kedua baru kesehatan, dan ketiga community. Oke, berarti Ubudnya nomor 1. Iya. Sejujurnya sih gue agak kurang bisa mikir nih sekarang. Sarah bagus Bentar. idenya. Basi. Sorry. Enggak, Mbak. RAM-nya udah habis. Mohon maaf. Udah pakai dari pagi, anjir. Dengeran lagi sih aku.
Oke. Coba aku uraiin dulu ya, aku ketik. Oke. Aku ketik di grup dulu ya, dari latar belakang, tujuan kita bikin event ini, Boleh. SWOT, oke. Aku jujur gak bisa ngedesain bagian PPT sih, cuman kalau untuk nge-organize mungkin bisa. Jadi latar belakangnya adalah lebih ke after. Kalau nggak gini aja deh, gini aja kalau nggak. Apa? Yang pertama kan kita tetap sama-sama tahu nih latar belakangnya nggak boleh relate dengan si pandemik. Jadi ini like general program. Terus kemudian ada starting and finish point. Jadi event ini one shot. Terus habis itu jadi harus ada date of event. Terus sponsornya juga, role sponsornya di sini mesti jelas. Jadi udah spesifik sponsor. Terus tambahin media relation, KOL support, sama untuk mekanisme kayak pricing, bisa pricing apa segala macam. Nah, kita bagi-bagi aja deh. Untuk yang ngerjain background siapa, untuk yang mekanisme the day-nya siapa. Oke, background dulu ya. Mungkin Background. dari si Sarah karena dia sering ada event ya. Oke, untuk mekanisme on the day. Terus kemudian untuk yang media relation itu siapa, sama untuk yang ticket and pricing mechanism. Kita bagi 4 nih, background, mekanisme on the day, media relation, sama ticket and pricing. Aku boleh media relation deh, Rin. Oke. Aku bisa latar belakang deh. Aku latar belakang mungkin oke. Jadi kita bikin event ini lebih ke untuk awareness Ubudnya kan? Iya, Rin. Iya, Sarah. Berarti oke. Untuk backgroundnya kamu bisa tambahin untuk objektifnya. Iya benar tadi, untuk sebenarnya introducing Ubudnya itu mungkin bukan yang mainnya itu adalah bagaimana kita jadi berangkat dari isu kalau si Ubud ini kan Ubud itu nggak pernah jadi pilihan utama pada saat orang decide to go to Bali. Kayak tadi pagi apa kemarin ya waktu kita ngobrol, mungkin beberapa dari kita udah kayak 10 kali 20 kali ke Bali, tapi seberapa banyak sih dari 20 kali itu lo ke Ubud gitu. Paling lo 10 kali ke Bali, 2 kali ke Ubud gitu. Jadi Bali is never Ubud lah gitu buat beberapa orang. Itu pertama, isunya adalah Ubud is sometimes not an option. Yang kedua, untuk meningkatkan pariwisata dan penggerakan ekonomi di area Ubud melalui aktivitas yang bisa mendatangkan target audiens yang dari luar area gitu. Jadi bukan cuma manfaatin crowd dari di dalam Ubud itu sendiri gitu. Karena kan kita expect kalau orang datang, hotel kesewa, restoran dimasukin, mobil kesewa, terus spot-spot untuk mereka healing juga akhirnya kesewa gitu ibaratnya. Jadi kayak perekonomiannya hidup lah. Itu objektif kedua. Objektif ketiga adalah ya mungkin dari sisi kesehatannya itu gitu. Itu backgroundnya. Oke, mekanisme on the day siapa yang bisa kerjain? Kan bisa nggak, Cun? Mekanisme eventnya itu ya kayak nanti jalan jam berapa. Yap, starting point di mana, terus bagaimana prosesi dimnya, berapa orang, kemudian siapa yang membuka, terus tadi di mana udah ya, kapan, jam berapa, terus Oh, belum nentuin ini, sorry, panitia. Kepanitiaan. Kita butuh nggak sih pembuka yang sepeda paling depan itu siapa gitu? Biasanya kan influencer atau yang terkenal. Iya, itu yang tadi kita bicarakan, guys. Ini benar kami lihat aja, Sarah, Cun, Rin. Itu. Ya. Ini aja KOL-nya aja biasanya. pricing aku deh. Itu boleh tuh tiket pricing. Mungkin menurutku ya kalau tambah jam aplikasi itu menurutku agak rumit dan mungkin nanti dosennya banyak nanya. Jadi kita kayak lebih segmentasinya itu lebih ke menengah aja, bukan menengah bawah, bukan menengah atas. Jadi harganya terjangkau, sehat, fun,
Terus juga kita bisa pakai sponsornya itu produk-produk UMKM, contoh kayak makanan kacang Bali atau mungkin makanan-makanan sehat Bali, granola Bali atau yang lain-lain sih. Kalau menurutku ya. Boleh. Jadi kalau aku lihat ya yang kayak kelompok satu gitu, dia jujur itu ekspektasinya tinggi banget sih eventnya sih. Kita jujur event kita, aku juga tadi awal-awal baca tuh kayak ini tinggi banget sih ekspektasinya, mulai brand gede segala macam. Mungkin kita bisa bikin dari segmentasinya yang menengah dulu aja, nggak usah yang terlalu besar banget. Kalau menurutku ya. Boleh, nggak apa-apa, mau di spek down nggak masalah. Oke. 50.000 tadi. So, berapa tiketnya putusin sekarang? Tiketnya, untuk tiketnya. Coba Tiketnya mungkin maksimum 500.000 sih kalau menurut aku. kemahalan gak sih? Karena event lari aja tuh udah 500 ribuan sih. KOL, oke, kita budget KOL dulu. Kalau kita panggil KOL plus posting berapa ya biasanya? Anggaplah 15 juta ya. KOL 15 juta kayaknya itu Kecil. mikro banget ya. Setahu gue Nana Mirdad itu hampir sama sama siapa namanya? Udah lupa nih nama lu. Nama gue Andina. Kita pernah pakai Nana Mirdad nggak? Nana Mirdad. Kita. Philips namanya. Kayaknya dia ratusan nih. 3 digit ya. TikTokers kecil gitu, TikTokers kecil yang Kalau bule-bule. 15 juta sih mikro ya, mikro banget ya. Mikro ya. Tapi kan kita segmentasinya ini menengah, berarti gak usah yang wow banget sih. Makanya udah menengah atas aja, nggak apa-apa pakai Nana Mirdad. Tapi gue dengar kok karena waktu itu tuh box 200.000. Nah, Indonesia berarti 100.000. Kan kita udah ada boxing bakal. Jadi let's say misalnya di total jaket ini Berarti media relation gabung sama si KOL ini nggak? Maksudnya partnya? Itu media mungkin lebih ke afternya kali. Jadi before. Beda. Bukan, maksudnya bagi tugasnya ini. KOL beda sama media relation. Media relation. Media relation kan lebih ke media support untuk aplikasi pemberitaan, terus kemudian mengangkat berita ini ya. Apa itu? Oke, berarti itu masuk item berbeda nih untuk yang KOL amplifikasi. Kalau di deck aku, KOL itu masuk bagian dari amplifikasi. Dia kita treatment sebagai channel untuk menggaungkan si event ini. Itu kan sih. Oh, ini dia. Rute.co.id kita follow ya guys. KOL. Terus apa lagi untuk yang kepanitiaan, siapa yang mau ngerjain? kalau ini budget Kalau penelitian rilis aja kali ya. Apa ini si siapa tuh? Jason. Oke, sekarang nanti update Jason ya. Oke, bisa. Paling kalau untuk panitia kita butuhnya satu yang buat PIC KOL-nya, terus bagian apa lagi ya biasanya kalau panitia, bagian buat jagain barisan tadi kalau bisa 3-5 orang, terus bagian untuk foto-foto atau dokumentasi, terus untuk apa lagi ya, bentar aku catat dulu. Panitia yang kita butuhin pertama
ya si KOL yang dimana dia bisa buat kapten di depan tunjukin jalan. Yang kedua buat dokumentasi, mungkin kita butuh 2 orang, satu buat video, satu buat foto. Terus kita butuh yang jagain barisan, mungkin bisa 3-5 orang. Apalagi ya panitia ya, aku biasanya butuh buku dokumentasi, PIC KOL yang jagain barisan. Akomodasi perlu nggak ya? Akomodasi buat KOL, Iya. kayak dia tinggal kumpul aja nggak sih di tempat, terus kayak bawa sepedanya gitu. Oh langsung aja ya dia. Iya, itu aja paling. Reimburse aja, kayak gokar 500.000 sama makannya, mungkin total akomodasi. Ini maksudnya tuh kepenelitian tuh kayak kru event gitu. Maksudnya tim Iya. eventnya kan ini. Soalnya Oke. tadi beberapa kelompok diminta sih. Oke, kalau tim eventnya itu mungkin bisa kayak ini kalau di aku tuh yang pertama tuh ada kayak ada leadnya dulu. Nah leadnya tuh kayak yang project headnya. Benar. Dari project head itu nanti biasanya tuh ada garis lurus tuh kayak atau kayak untuk paperwork segala macam. Terus kemudian kayak kebagi turun, lebih kayak apa namanya, kita coba bagi dulu deh. Ini yang akomodasi, transportasi, ada yang manajemen itu lebih ke on the day operation, biasanya disebutnya floor director. Ya benar-benar. Terus habis itu event di sini biasanya kita suka ada hospitality. Betul. Jadi lo bikin event kan, ini kan kita pasti perlu kayak unggu gitu kan ke Pemda setempat apa segala macam, itu termasuk yang bagian hospitality siapa. Terus kemudian ada juga bagian ada yang permit, ada juga yang bagian security, terus ada juga yang bagian kalau selengkap itu ya, ada juga yang ya hospitality, security, sama untuk yang kalau untuk yang medical tuh aku lupa deh. P3K, PMI, Bukan. Palang Merah Indonesia. Bukan untuk bin Semangat kerjanya, ya ampun. Agensi apa kalau sih? kita agensi semuanya. Agensi Kalau ini. untuk outdoor event, Mm-mm. when we provide the kayak kita provide kayak ambulans, terus kayak medical team, itu apa Nah. namanya? Jujur gue taunya PMI sih, Kak. Nggak tahu sih aku namanya apa buat itu, tapi mungkin kayak emergency sama medical support kan. Medical support, oke. Mm. Medical. Mbak Sisi loh. Thank you loh mbaknya. Oke. Ya, Gokil. medical support. Nah, jadi terbagi-baginya banyak nih. Mm-mm. Dirinci aja. Benar. Kelompok 1-2 terus cuma nama-nama kelompoknya dia aja yang dimasukin dalam tim. Yang nyanyi-nyanyiin kita, Mbak, kita bikin budget-budgetan activation juga.
Tunggu sebentar ya. Bentar. Bilang, Mbak sih, ada proposal PR yang bisa gue pakai nggak buat gue ujian besok? Bilang, ada proposal PR yang bisa gue pakai buat ujian besok nggak? Ujian besok. Kayaknya dia mau nyontoh ini di gini ya. Iya, gue pakai aja proposal dia kalau udah ada lengkap. Ada satu proposal. Ini ada tim sebelah nih. Kalian pasti cakep. Ya Allah. Dia ujian. Experience mau yang black label mau apa katanya gue pegang Samsung produk experience boleh, tapi yang udah terjadi lah gue rubah tanggalnya. terjadi berarti Jangan yang belum lah, konfidensial kan itu. yang sudah terjadi nih dia kan kalau Samsung kan sebelumnya Nanti aku aja yang text. Apa sih yang proposal? Ya udah, kita bagi-bagi, tapi gue masih mencoba mengakali dengan apa yang udah jadi gitu loh. Supaya kita cuma membaca dan menghafalkan pada saat presentasi besok gitu. Instead Astra 50 tahun. Oh, 5 tahun, 10 tahun. Udah kirim ke gue aja deh, udah pusing banget nih, rambutnya habis. Kak Dirin. Oke. Kak Dirin. Ya. Pegang ini nggak sih kayak brand otomotif gitu? Ya itu Astra. Boleh dong sharing-sharing ke aku. Aku KOL otomotif, he. Oh gitu. Iya. Oh boleh. Kamu KOL? Iya. Oh, sini kirim ini. Aku ada KOL manajemen juga di sini. Boleh dong, aku share red card aku ya sama sosmed aku. Oh, iya boleh. Boleh. Asik. Ya, ini aja PM. Mantap. Iya. Oke. Ya udah, jadi gimana nih kita mau bagi-bagi ini untuk jangan lupa proposalnya si Astra. Oh. Jadi gimana nih menurut kalian kansnya kita untuk lebih cepat yang mana nih? Menurut aku, kamu kan tim leadernya dari kelompok kita. Jadi kamu yang tentuin aja siapa yang kerjain apa-apa gitu biar satu tim tuh. Oke, gini aja. Sih ada kerjaan lagi. That's why gue nggak akan nge-touch apapun ini malam ini. Jadi kalau kita mau bagi-bagi tugas, nggak apa-apa. Kita kerjain aja dulu. Tapi I'm still expecting PR proposal nih dari tim sebelah yang udah dipakai. Kita tinggal ganti tanggalnya as if ini belum terjadi. Mereka pasti lengkap karena berangkatnya dari PR activity. Oke, jadi kita tinggal baca aja ya. Iya. Terserah Oke. apa dosennya mau komen apa. Yang penting kita udah punya pegangan gitu. Iya. Tunggu bentar. Bentar. One minute. Kenapa tuh? Ngomong aja ini tadi. Tapi ada yang ngomong. Masih dengan aku sayang. Bundaku, kamu kira-kira bisa menemukan proposal Astra itu by kapan? Semangat Kak Ririn. Salam cuan. Gila. Begitulah guys ya. Dunia perkuliahan.
future leader boleh gak? Ini presentasinya besok jam 5 sore dan harus bikin ya. Proposal itu nggak apa-apa kamu Nih bilang guys, aja kalau kamu ganti tangan. cek. Nah, kalau kalian kuliah itu, kalian bisa ketemu relasi kayak gini nih, contohnya. Ada orang agensi, kita bisa ngajuin diri. Kayak kuliah itu menambah relasi Dan bisa tau melupakan guys. dari hidup gue. Mbak Sisi, WhatsApp aku ya? Ini kan pakai apa? Oh email, pakai Outlook Master. Kenapa? Oh jadi kirim link. Aku pakai nanti kata-kata itu kalau Mbak Sisi lagi auto-utan nanti. Oke, email ya? Cek now. Oh, OneDrive. Oke. Ini pakai apa sih? Pakai ya. Ya. Nih, ada nih. Mudah-mudahan bisa. Kak, nama agensinya apa sih Kak, kalau boleh tahu? Nama agensinya? Iris Worldwide. Iris Worldwide. Iris. Iris. Oh, I-R-I-S-H. I-R-I-S-H. Enggak. Apa namanya? I-R-I Iris. Iris Agensi. Aku baru dengar nih. Coba aku cek. Aduh, ya Allah, baik banget. Ya Allah, baik banget. Haru deh gue. Ntar ya guys, ada proposal yang mungkin bisa kita pelajari. Alhamdulillah. Sebentar ya. Mari kita. Semoga bentar ya. Ya Mbak. Hadir. Oke, check now. Oh, jadi kakak ini agensinya ini lebih ke untuk brand ya? Kayak bikin campaign untuk brand atau lebih ke untuk KOL? Oh, I see. Berarti kalau di dunia entertain tuh lebih kayak ada namanya KC Entertain, dia tuh kayak agensi tapi lebih diutamakan untuk brand gitu loh, untuk brand. Dia kayak bikin campaign untuk brand MS Glow gitu-gitu. Oh, aku advertising agency. Oh, Jadi semuanya area. iya Kak, sambil sharing. Soalnya aku Ya, juga share screen-nya. Wah, Oke. ini lengkap banget. Kita harus share. Listed kelihatan nggak layarku? belum masuk. Belum, Ren. Nah, ya. Kelihatan nggak? Oke, udah. Coba dong cek. Aku penasaran deh. Oke, perayaan 55 tahun. Aha, pesan utama bagaimana selalu lama. Oke. Dia ngasih pride-nya, terus pendidikan,
Ini tuh ada 100 Oh, ini eventnya apa ya? Dia lebih ke branding positif sih, jadi dia kayak ada kegiatan sosialnya, terus penghargaan apa aja yang dia dapat. Ini lebih ke brandingannya dia sih kalau aku lihat. Nah, ini kita bisa sebentar ya. Bisa nggak ya kita pakai ini ya? Ini dia bagian depannya kenapa tiba-tiba langsung? Oh, ini deck revisi. Itu bagus tuh tadi kalau untuk panitia tuh yang ada supervisor. Panitia ya bisa kita pakai. Ya bisa kita pakai solusi pak. Ya anjir sampai solusi perparkiran. Acara and venue. Ih bagus banget sumpah ini bagus banget gokil. Ini udah sampai detail banget. Ini bisa nggak sih kita curi? Ini udah terjadi lama jadi biasanya pasti aku nggak apa-apa kalau udah deck yang sudah terjadi lama tuh kita nggak apa-apa. Media amplification, budget plotting, semuanya udah ada nih. Cuman kita perlu melatar belakangi ini. Yes. Mbak, ini gue Mbak, estimation ini kan dia pakai cost yang dari si 150 nya hanya nggak bulat dari mereka, makanya jadi 30 juta. Ini mau ditetap di 150 nggak sih? Bentar ya, aku mencoba lihat dari mana sih titik pose awalnya. Ini kan sebenarnya atasnya feedback nih, creative output, technical, share media integrated campaign, poster media integrated campaign itu adalah solusi venue, solusi protokoler kepresidenan, tentang panggung utama Astra CSR Plan. Oh, ngundang presiden ya. Ini gede sih skalanya sih, nasional banget. Ini iya udah sampai ada struktur, udah ada kayak konten pilarnya gitu. Serius banget. Tapi kalau kita presentasiin begini pasti dosennya tuh kayak curiga gitu loh. Ya nggak sih? Tolong Kak, cari ini aja Kak, event yang kecil-kecil aja. Ini sebenarnya bagus banget, cuman pasti dosen kita tuh curiga gitu loh. Pastilah dia nggak akan percaya. Iya, skala event activity yang mau lakukan dari ini event gede banget. Iya, maksudnya nih kayak kelihatan wah ini mah korporat yang bikin bukan lu gitu loh. Iya. Kelihatan banget. Soalnya bagus banget, perfect gitu loh, perfect. Iya. Kalau grup kita terbentuk dari awal pasti udah Sejauh ya. Iya. Kakak pernah nggak sih dapat campaign event yang skalanya menengah gitu? Ini gede banget sih, bagus tapi sih. Cuma menurutku aku udah beberapa ya. Ini kayak aku di Rexona. Nah, aku Rexona tuh pernah join Kak. Asli. Aku pernah ikut event Rexona. Ini apa nih? Ini Rexona. DAF mana ya? Tadi aku buka yang DAF. Kalau Rexona aku pernah Kak, tahun 2019-2020 Kak. Jadi KOL yang dipanggil tuh yang kayak punya prestasi gitu loh. Ada yang bahasanya yang apa sih bahasanya kalau orang lumpuh, astagfirullah. Dipanggil juga, terus kayak atlet-atlet, KOL lah kayak gitu. Ini yang Rexona udah terjadi ya, Rin? Udah itu. Aku ikut campaign-nya soalnya pernah. Ya, aku lihat lagi ya. Sorry. Yang kecil-kecil aja, Rin. Itu brand gede sih semuanya, gokil. Oke, semoga ada. Sebenarnya bisa pakai yang si Puma.
ada printing invitation tapi Ini 2019 bisa dipakai nggak ya? Itu gede juga sih. Gede ya? Gede. Ya ini juga udah terjadi sih. Maksudku tadinya kalau udah terjadi kita bisa tweak tanggalnya doang gitu, tadinya aku pikir sponsor sale enggak ya. Udah biarlah kalian melihat kerjaanku. Wow, luar biasa. Bentar ya. Luar biasa, kita juga nggak ngerti Rin itu apa. Jadi walaupun lo buka kita nggak ngerti. Jujur aku di bidang KOL sih kak, bukan agensi sih, cuman ngerti-ngerti agensi sedikit sih. Jadi kalau misalnya ini nggak ada nih delivery cost kosong nih. Nah ini kelihatan brand banget sih. Yang mesti dikirim. Enggak ya, nggak bisa ya. Bentar ya. Ini yang simple apa ya? SK tuh, boleh tuh. Skincare ku. Ini feedback, report. Bikin, dia sering tuh bikin event di mall gitu pasti. Iya, tapi ini sih udah terjadi ya. Dan ini event aja gitu. Nah loh, ini ada nih. Tuh ada SWOT-nya. Tapi ini lebih ke Tapi foto-foto yang event Ini event launching. Macam-macam sih. SK tuh kebetulan udah lumayan lama sama kita. Jadi banyak eventnya. Ada yang launching, ada new packaging, kayak gitu-gitu. ini boleh juga sih bikin event kayak produk launching gitu. Kayaknya kita belum ada yang produk launching dari tadi. Aku cari ya. BRG. Ini BRG. Itemnya berapa banyak yang mesti dikirim? 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 Wah, Gambut itu adalah yang membantu penyerapan emisi hingga 40% lebih baik daripada pohon biasa untuk mencegah kebakaran hutan. Oke, ya udah apa mau kita Rexona aja tadi Rexona. Rexona itu jatuhnya produk launching kan? iya, simple banget. Boleh tuh, belum ada kelompok lain yang launching produk gitu, bikin event rata-rata musik, party. Ya rata-rata tadi musik. Nah ini ada activity-nya kok nih. Yang ini udah report belum sih? Oh ini udah report. Kita coba cari yang ininya ya. Yang Proposal ya.
ya bedanya campaign sama event ya? Kalau campaign itu biasanya outputnya tuh komunikasi, strategi komunikasi. Kalau event itu salah satu channel untuk kita melakukan komunikasi. Bentar ya, ini mudah-mudahan ada nih deck di belakangnya nih. Special treatment, free gimmick, special event. Nah ini ada KOL gathering. Nah boleh tuh KOL brand. Jadi KOL itu kenapa kumpul sih? Pertama tukeran exposure. Jadi sesama followers mereka tuh kayak bertukar dampak positifnya buat KOL juga, dan juga untuk resonannya juga dapat awarenessnya juga. Itu mereka nggak ada bayar kan, kayak cuman mungkin buat beli produknya kali ya baru bisa join, or cuman bakar duit Rexonanya. Enggak sih. Oh, untuk si siapa namanya? Si untuk ikut gimmick-gimmicknya itu tuh mesti join, mesti beli produk. Nah itu oke juga tuh, meningkatkan penjualan sales juga. Boleh tuh. Ini pitching KOL. Ini udah report semua. Berarti bagian itunya nggak usah dimasukin kali ya, biar kelihatannya tuh kayak eventnya mau jalan. Jadi mau pakai ini aja. Coba cek dulu. Lebih ke pasti ditulis SWOT, terus backgroundnya kenapa dibikin event begini. Itu lebih ke ini bagian akhir oke sih untuk slide di akhir-akhir. Tinggal awalannya doang nih. Tapi kayaknya bentar ya, aku coba cari deck yang lain. Guys, aku off dulu ya. Mau lanjut lagi nih meeting buat ujian kuliah. Seperti itulah ya guys ya, kalau ujian kuliah menambah ilmu, nambah knowledge juga, nambah relasi juga. Nanti kalau udah kelar kita bakal push rank lagi ya guys. Kita butuh refreshing, jadi refreshing aku adalah bermain game. Oke? Kalau gitu nanti sekitaran kurang lebih setengah jam atau enggak 1 jam lagi kita bakal mabar aja guys. Aku ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan Public Relation, Ilkom. Yaudah guys, nanti dulu ya. Nanti kita bikin mabar-mabar lagi. Kayak kemarin nanti yang nge-give nanti kalau ada yang mau di follow back atau pengen mabar nanti langsung aja guys. Streaming di platform merah nanti deh kayaknya. Aku mau record dulu juga nih, pusing banget. Thank you guys.